Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 27 Juni 2026. Trick Williams buka SmackDown hari ini bareng Liliati. Di sini Trick cerita kalau alasan dia absen minggu lalu itu karena dia pergi ke Jamaika buat nikahan. Yap, dia ngumumin kalau dia udah resmi nikah sama Les Legend sambil pamer cincin kawinnya. Gak lama setelah itu, Trick langsung bahas soal laga pertahanan gelar United States Championship-nya nanti lawan Ricky Sainz di Night of Champions. Dia sesumbar bakal tetap megang sabuk itu sampai SummerSlam. Tapi, momen bahagia itu langsung dirusak sama Ricky Sainz yang tiba-tiba keluar motong omongan. Trick sempat ngasih peringatan ke Ricky buat gak nyari gara-gara. Tapi Ricky malah ngejek omongan Trick dan bilang jangan pernah ngeremehin dia. Ricky pede banget bakal jadi United States Champion yang baru dan bilang kalau semua hype soal Trick Williams bakal hancur total di Night of Champions. Trick yang emosi langsung ngancem bakal bikin Ricky cedera, sementara Ricky malah nanya ke Liliati, apa dia bakal tetap setia sama Trick kalau Trick kehilangan gelarnya. Pas Yati bilang dia nggak bakal sudi kerja bareng Ricky, Ricky langsung tonjok Yati. Pas Trick lagi ngecek kondisi Yati, Ricky balik lagi ke ring, ngehantam Trick pakai forearm terus kabur gitu aja. Selamat buat Trick Williams dan Les Legend yang udah nikah. Aku pribadi nggak tahu pasti seberapa banyak pegula di roster sekarang yang lagi pacaran atau bahkan udah nikah. Tapi emang sekarang lagi banyak banget couple di WWE. Salah satu faktornya ya karena makin banyak pegula cewek yang dikontrak sekarang. Otomatis bikin para cowok cinlok dan ujung-ujungnya berlanjut ke pernikahan kayak gini. Ikut seneng buat Trick dan Les, mereka udah bareng-bareng selama beberapa tahun sejak di NXT. Dan sekarang di SmackDown pun bareng. Soal segmen tadi, serangan licik dari Ricky Sainz emang sengaja banget buat mancing emosi penonton. Aku sih nggak ngerasa Trick bakal kalah di Night of Champions, tapi Ricky emang punya potensi buat megang sabuk itu suatu saat nanti. Pas lagi diwawancara sama Jackie Redmond, Alexa Bliss bilang kalau Charlotte Flair lagi ngerasain sakit luar dalam baik fisik maupun emosional. Alexa negasin kalau dia mau balas dendam dan gak keberatan buat kerjasama bareng Tiffany Stratton. Tiffany nyaut dan bilang kalau mereka cuma perlu kerjasama buat satu malam aja demi ngalahin Jade Cargill di Night of Champions. Alexa pun setuju sama ide itu. Habis itu, Tiffany Stratton dan Alexa Bliss langsung tanding lawan Michin dan Bifeb di laga tag team. Di awal-awal laga, Tiffany dan Alexa sempat mendominasi, tapi situasi berbalik pas Bifeb dan Michin mulai mengisolasi Alexa dan ngehajar dia gantian. Akhirnya Tiffany dapat hot tag dan langsung balik nguasain keadaan pakai Swanton Bomb. Pas Alexa dan Michin lagi berantem di luar ring, Jade Cargill tiba-tiba muncul dan ngejatuhin Tiffany dari turnbuckle pas wasit lagi lengah. Bifeb gak nyanyain kesempatan itu, dia langsung lakuin sit out reverse neck breaker untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Jade Cargill, Michin dan Bifeb malah mau lanjut ngehajar mereka. Untungnya, Chelsea Green langsung masuk bawa kendo stick. Chelsea sukses ngelempar Jade Cargill keluar ring, terus dia berdiri bareng Tiffany dan Alexa sambil ngangkat tangan mereka. Pertandingannya lumayan oke dengan bumbu-bumbu curang dari tim heel gara-gara Jade Cargill ikut campur. Agak kaget sih lihat Tiffany Stratton yang kena pin di sini. Tapi ya ini cara mereka buat nunjukin kalau Tiffany sebagai Women's US Champion bisa dikalahin juga. Lagian Bifeb kan jarang banget menang, jadi ini hasil yang bagus buat dia. Kerja yang mantap juga dari Chelsea Green yang ngelanjutin proses turnnya jadi babyface. Penonton emang suka sama dia dan sekarang Tiffany pun mulai welcome menjadikannya sekutu. Di backstage, Tama Tonga dan Tala Tonga nyamperin Solo Sikoa. Solo sempat bahas soal keterlibatan dia belakangan ini di Raw, tapi Tama langsung motong dan bilang kalau mereka udah capek keseret-seret masalah pribadinya Solo. Tama ngingetin Solo kalau minggu lalu mereka sebenarnya nggak butuh bantuan Solo dan dia malah nuduh Solo sengaja bantuin LA Knight. Tala juga nambahin kalau yang lain pun udah mutusin buat cabut. Pas mereka berdua jalan pergi, Solo langsung teriak frustasi kalau nggak ada satupun orang yang boleh ninggalin dia karena dialah yang bawa mereka semua masuk ke grup. Di tempat lain, Jade Cargill nyamperin General Manager SmackDown Nick Aldis buat minta pertandingan lawan Chelsea Green. Aldis pun langsung setuju dan bikin laga itu resmi.
Rey Fenix tampil buat mempertahankan Triple A Cruiserweight Championship-nya lawan Nathan Frazer. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi di mana kedua pegulat saling pamer kecepatan dan nge-counter gerakan satu sama lain. Phoenix mulai dapat angin pas dia ngelakuin dive keren keluar ring. Gak mau kalah, Nathan ngebales pakai dive versinya sendiri dan terus ngasih perlawanan sengit ke sang juara sepanjang laga. Pertandingan makin seru pas kedua pegulat mulai ngeluarin jurus-jurus andalan mereka. Nathan sempat mendaratkan superplex, Spanish fly, dan lifting neckbreaker, tapi tetap belum bisa menang. Phoenix ngebalas lewat stunner, Death Valley driver yang disambung ke neckbreaker plus frog splash, tapi wasit cuma ngitung sampai 2. Setelah Nathan sempat membentur meja komentator gara-gara dive-nya yang meleset, Phoenix langsung bawa dia balik ke ring dan hajar pakai Mexican Muscle Buster untuk memenangkan pertandingan dan sukses mempertahankan sabuk Triple A Cruiserweight Championship-nya. Pertandingannya seru banget dan temponya cepat sesuai ekspektasi. Aku pribadi nikmati tontonan ini. Senang rasanya bisa lihat Rey Fenix lagi di match yang punya bobo di SmackDown, meskipun mayoritas penonton awam mungkin gak terlalu tahu soal sabuk Triple A Cruiserweight ini. Nathan Frazer juga tampil luar biasa kayak biasanya, kecepatannya dapat banget dan sempat beberapa kali hampir menang. Phoenix tetap menang itu keputusan logis dan kalau kamu bisa nampilin performa sekeren itu, penonton jelas bakal otomatis suka. WWE Tag Team Champions R-Truth dan Damian Priest lagi diwawancara sama Byron Saxton. Damian bilang kalau mereka udah nggak mau urusan lagi sama MFT dan pengen nyari lawan baru di SmackDown. Gak lama, Eric dan Ivar nyamperin mereka sambil bawa sabuk Triple A Tag Team Champions. Mereka nantangin buat bikin match winner take all, alias semua sabuk dipertaruhkan. Damian langsung nerima tantangan itu dan bilang kalau detailnya bakal diurus nanti. Gak lama setelah itu, LA Knight kelihatan baru nyampe di backstage dan bilang ke Jackie Redmond kalau dia datang ke SmackDown buat nyari jawaban. LA Knight masuk ke ring dan bilang kalau Jimmy Uso emang pantas dapat apa yang dia terima minggu lalu. Dia juga sempat nyenggol soal bantuan gak terduga dari Solo Sikoa sebelum akhirnya manggil Solo buat keluar ke ring. Solo Sikoa datang sendirian dan ngejelasin kalau seluruh keluarganya udah mutusin buat ninggalin dia. LA bilang dia paham situasinya, tapi dia sangsi sama motif asli Solo dan nyaranin Solo buat balik aja ke The Bloodline. Solo langsung negasin kalau dia benci banget sama keluarganya, benci ke Fatu, The Usos, Roman Reigns, dan bahkan benci sama The Bloodline itu sendiri. Dia bilang satu-satunya hal yang bisa bikin dia puas adalah menghabisi mereka semua. LA setuju kalau Roman Reigns emang udah ngerusak keluarga mereka dan dia juga heran kenapa yang lain malah mau balik lagi sama Roman. Di sini Solo ngasih usul gimana kalau dia dan LA Knight kerjasama buat ngehancurin The Bloodline dan saling jaga satu sama lain. LA ngaku kalau dia emang butuh bantuan buat ngelawan grup itu, tapi dia bilang kalau dia lebih milih buat nyelesain urusannya sendirian. LA langsung nolak tawaran Solo dan jalan keluar dari ring. Bahkan pas The Bloodline gak dapat porsi dominan di acara, mereka tetap aja jadi bahan obrolan utama. Tapi ya masuk akal sih kalau LA Knight gak mau percaya gitu aja sama karakter heel kayak Solo Sikoa. Ini bikin aku mikir kalau beberapa minggu ke depan, Solo bakal terus-terusan bantuin LA buat ngebuktiin omongannya. Sami Zayn ngobrol bareng Byron Saxton soal perannya jadi wasit minggu lalu. Sami ngerasa nggak ada satupun orang yang ngehargai sikap netralnya sampai akhirnya Gunther ngehajar dia. Dia juga sempat flashback soal kesempatan-kesempatan dia dulu buat jadi WWE Champion dan ngaku kalau sebulan terakhir ini emang emosinya lagi campur aduk. Sami bilang dia sempat gagal juara pas main di Arab Saudi, tapi dia yakin kalau sekarang dia dapat kesempatan emas buat nebus kesalahan itu. Dia menutup obrolan dengan tegas bilang kalau dia bakal jadi WWE Champion yang baru. Lanjut ke Paige yang ditemenin sama Brie Bella tanding lawan Jessie Jane yang keluar bareng Fallon Henley dan Leyla Hirsch. Jessie sempat megang kendali di beberapa momen pertandingan lewat serangan fisik dan kuncian, tapi Paige berhasil bangkit lewat German Suplex, Fisherman Suplex, dan gerakan Paige Turner yang hampir aja bikin dia menang. Kekacauan di luar ring mulai jadi penentu. Jessie sempat nyoba ngepin pakai kaki ke atas tali, tapi langsung digagalin sama Brie Bella. Gak terima, Leyla Hirsch langsung nyerang Brie di pinggir ring sebelum akhirnya Paige datang ngejatuhin Leyla. Jessie sempat hampir menang lagi lewat roll up, tapi Paige berhasil nge-counter sambil kelihatan narik celana Jessie untuk memenangkan pertandingan.
Pertandingannya standar lah buat ukuran SmackDown. Jessie J nyoba curang tapi gagal, terus malah Paige yang main sedikit curang buat menang. Aku nebak ini sengaja dibuat biar faksi Fatal Influence bisa masuk ke persaingan gelar lawan Paige dan Brie Bella. Tapi ya, hasil Paige yang menang ini sebenarnya nggak terlalu ngebantu konsep itu. Minimal, Paige bisa menang di kampung halamannya sendiri. Danhausen kelihatan lagi di laboratorium bareng The Miz dan Kit Wilson. Matt Cardona masuk dan ngucapin terima kasih ke Danhausen karena udah bantu New York Knicks menangin NBA Championship. Sekalian cerita soal perubahan aneh yang dialamin. Danhausen terus pergi pas nyadar kalau The Miz dan Kit Wilson tiba-tiba hilang. Gak lama, Los Garza datang nyariin Danhausen dan Matt bilang kalau orangnya udah pergi. Di segmen backstage lain, Tama Tonga dan Tala Tonga berpapasan sama Finn Balor. Finn bilang dia seneng bisa lihat Tama udah mulai bisa ambil keputusan sendiri lagi. Dan bilang kalau ini ngingetin dia sama sosok Tama yang dia kenal dulu. Tapi Tama langsung ngebales kalau masa-masa itu udah lama lewat, sambil nyebut nama Shinsuke Nakamura sebagai bagian dari masa lalunya yang lain. Tama dan Tala pun langsung pergi ninggalin Finn yang cuma bisa ngeliatin mereka. Danhausen masuk ke arena bareng The Miz dan Kit Wilson yang masih bertingkah aneh kayak zombie. Los Garza tiba-tiba datang motong segmen itu dan langsung ngehajar The Miz sama Kit Wilson. Matt Cardona langsung masuk buat bantuin Danhausen. Sebelum akhirnya Nick Aldis keluar dan ngumumin kalau pertandingan antara Matt Cardona dan Danhausen lawan Angel dan Berto dari Los Garza harus mulai sekarang juga. Matt sempat megang kendali di menit-menit awal sebelum akhirnya Los Garza berhasil mengisolasi dia dan ngejauhin dia dari Danhausen. Pas Danhausen akhirnya dapat tag, dia langsung ngeluarin beberapa gerakan suplex dan clothesline buat balikin momentum. Di luar ring, Matt sukses menetralisir Angel sementara Kit Wilson nahan Angel yang mau nyoba pakai kursi. Di detik-detik terakhir ada percikan api dari tiang ring yang bikin fokus Berto buyar. Danhausen langsung manfaatin momen itu pakai reverse DDT untuk memenangkan pertandingan. Cara yang unik ya buat ngeset pertandingan tag team, walaupun ujung-ujungnya polanya mirip kayak match dadakan biasa. Ini emang kelihatan konyol dan aneh banget, tapi jujur aku terhibur sih. Match-match yang melibatkan Danhausen itu selalu seru buatku. Memang ada beberapa segmen backstage yang agak nggak dapet feel-nya, kayak bikin The Miz sama Kit Wilson jadi kayak zombie itu absurd banget. Tapi ya udahlah, itu bagian dari konsep ceritanya. Tapi pas sudah di ring, match-nya seru kok. Seenggaknya masih bisa dinikmati. Pro wrestling kan nggak selamanya harus kaku dan serius terus. Gunther ngobrol bareng Byron Saxton di backstage soal laga perebutan WWE Championship-nya nanti di Night of Champions. Gunther bilang dia udah 2 kali digagalin buat dapat sabuk itu dan dia nyalahin Cody Rhodes atas kekalahan itu. Dia negasin kalau hasilnya bakal beda total di Night of Champions nanti dan bilang kalau dia bakal ngebahas masalah ini lebih lanjut nanti malam. Pindah ke ring, Jade Cargill tanding lawan Chelsea Green. Chelsea sempat dapat momentum bentar pas berhasil ngelempar Jade ke luar ring dan nyambung pakai missile dropkick, tapi Jade langsung bangkit, ngasih pump kick dan langsung eksekusi gerakan Jade untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Jade masih belum puas dan lanjut ngehajar Chelsea sampai Tiffany Stratton dan Alexa Bliss lari ke ring. Gak mau kalah, Michin dan Bivep ikut masuk dan akhirnya tawuran massal pun pecah. Di tengah kekacauan, Jade ngasih super kick ke Alexa dan ngelakuin gerakan Jade ke Tiffany. Jade langsung teriak kalau aksi barusan itu cuma cuplikan kecil dari apa yang bakal terjadi di Night of Champions nanti. Kemenangan yang mudah buat Jade Cargill sesuai tebakan semua orang. Chelsea Green sempat ngasih perlawanan dikit, tapi emang dia nggak ada peluang menang di sini. Ini murni segmen buat bikin Jade Cargill kelihatan makin overpower menuju Night of Champions. Byron Saxton wawancara Solo Sikoa di backstage dan sempat nyenggol soal kondisi Solo yang sekarang kelihatan benar-benar sendirian. Royce Kiss terus nyamperin Solo dan ngasih peringatan kalau Jaka Fatu lagi OTW nyari dia. Solo sempat nanya apa Royce ada niatan buat bantuin dia setelah semua hal yang udah dia lakuin buat Royce, tapi Royce cuma ngucapin semoga beruntung terus langsung pergi gitu aja. Di tempat lain, United States Champion Trick Williams dan Lil Yachty lagi diwawancara sama Jackie Redmond. Yachty bilang kalau Ricky Sanchez emang berhasil nyari gara-gara dan dapat perhatian mereka. Trick nambahin kalau dia udah capek pura-pura nganggap Ricky selevel sama dia
dan negasin kalau Night of Champions bakal jadi panggung mutlak miliknya. Giulia tanding lawan Kiana James di laga single setelah aliansi atau kemitraan mereka resmi bubar. Kiana sempat mendominasi sebagian besar jalannya match dengan sengaja nargetin Giulia baik di dalam maupun di luar ring, tapi Giulia berhasil bangkit lewat kombinasi pukulan beruntun dan missile dropkick. Kiana sempat ngebales pakai Falcon Arrow dan Powerbomb, tapi Giulia sukses balik megang kendali setelah nge-counter serangan Kiana. Giulia langsung nyambung serangannya pakai Arrivederci dan Northern Lights Bomb untuk memenangkan pertandingan. Pas Giulia lagi ngerayain kemenangannya, Black Monroe tiba-tiba muncul nyerang dari belakang. Black ngehajar Giulia pakai pukulan dan gerakan sit out slam sebelum akhirnya berdiri sombong di atas tubuh Giulia. Pertandingan yang bagus ya buat ngasih Giulia kemenangan besar yang kayaknya sekaligus jadi penutup feud antara dua mantan sekutu ini. Memang harusnya udah kelar sih, dan aku berharap mereka berdua bisa makin berkembang pas jalannya udah pisah. Senang juga akhirnya bisa lihat Black Monroe muncul langsung di SmackDown setelah 2 bulan ini cuma muncul lewat video trash talk doang soal pegulat cewek lain di perusahaan ini. Waktunya main event. Undisputed WWE Champion Cody Rhodes masuk ke ring buat bahas soal Night of Champions. Baru mau ngomong, Sami Zayn langsung motong dan masuk ke ring. Sami langsung minta maaf karena minggu lalu nggak sengaja ngehantam Cody pakai sabuk juara. Dia negasin kalau dia nggak pernah mau ikut campur urusan antara Cody dan Gunther, dan bilang kalau kejadian minggu lalu itu murni ketidaksengajaan. Cody langsung motong omongan Sami dan bilang kalau dari awal Sami emang pengen nyari kesempatan ini. Cody bilang Sami itu bukan korban di sini dan malah ngebandingin Sami sama Kevin Owens secara negatif. Cody bilang Kevin tuh selalu blak-blakan soal niatnya, plus ngingetin kalau Kevin itu mantan juara dunia. Sami langsung emosi dan minta Cody nggak usah bawa-bawa nama Kevin Owens di obrolan ini. Dia berargumen kalau harusnya Cody berterima kasih sama dia karena berkat aksinya minggu lalu, Gunther gagal jadi WWE Champion. Sami bilang dialah alasan kenapa Cody masih megang sabuk itu sekarang. Dan dia juga bilang kalau setelah Night of Champions nanti, dia bakal jadi alasan kenapa Cody kehilangan sabuknya. Gak lama, Gunther ikut gabung ke ring. Dia bilang dia cuma peduli soal memenangkan WWE Championship dan nyalahin Sami yang udah bikin dia gagal dapat sabuk itu. Gunther ngejek Sami kalau Sami gak bakal pernah bisa jadi WWE Champion. Terus dia ngasih peringatan ke Cody buat nikmatin malam terakhirnya sebagai juara karena dia bakal merebut sabuk itu di Night of Champions. Jey Uso tiba-tiba masuk juga ke ring dan ngumumin kalau dia bakal buktiin kelayakannya menuju SummerSlam dengan cara memenangkan turnamen King of the Ring. Dia nyebut Cody dan Sami sebagai temennya tapi tetap ngasih peringatan ke mereka berdua. Jey juga ngingetin Gunther kalau dia dulu pernah ngalahin Gunther buat merebut World Heavyweight Championship di WrestleMania. Gunther pun langsung nyerang Jey yang otomatis memicu baku hantam massal ngelibatin Cody dan Sami juga. Jey dan Cody berhasil ngebersihin ring dari Gunther sebelum akhirnya Oba Femi muncul jalan ke arah ring. Pas Oba lagi jalan mendekat, Jey nggak sengaja nge-super kick Cody. Gunther langsung masuk lagi ke ring dan ngehajar Jey pakai lariat. Gunther ngangkat sabuk WWE Championship sambil tatap-tatapan tajam sama Oba Femi. Tapi tiba-tiba Sami ngehantam Gunther pakai sabuk itu. Cody yang udah siuman langsung ngasih crossroads ke Sami. Oba akhirnya masuk ke ring dan berdiri berhadapan sama Cody. Sementara Cody ngangkat sabuk WWE Championship tinggi-tinggi buat menutup SmackDown hari ini. Promo yang bagus banget dari semua orang yang terlibat. Aku suka interaksi antara Cody Rhodes dan Sami Zayn. Masing-masing dapat porsi yang pas buat nyampein sudut pandang mereka soal situasi sekarang. Cody ada benernya soal Sami, tapi Sami juga punya argumen yang valid lewat pembawaan karakter heel-nya yang agak delusional ini. Gunther juga dapat banget taunya sebagai sosok yang frustasi gara-gara Sami. Segmen tadi juga jadi cara yang asik buat ngetis potensi match masa depan. Kayak Oba Femi atau Jey Uso yang mungkin bakal nantangin WWE Champion di SummerSlam nanti. Kalau Oba menang King of the Ring, dia bisa aja ngincar Roman Reigns. Jadi WWE punya banyak opsi cerita yang bisa diambil. Sebagai sebuah teaser, ini dibooking dengan rapi karena diakhiri dengan stare down antara Cody dan Oba sebagai opsi match buat SummerSlam nanti. Secara keseluruhan, ini tipikal episode SmackDown yang tugas utamanya emang buat promosiin Night of Champions. Dan mereka berhasil ngebangun itu dengan baik. Pertandingan Rey Fenix versus Nathan Frazer benar-benar luar biasa.
Emang gak ada bumbu story yang mendalam di match itu, tapi pas durasi acara lagi 3 jam begini, kadang emang ada sisa slot waktu yang pas banget dipakai buat ngasih dua talent berbakat tampil totalan di ring, dan mereka sukses ngelakuin itu. Oh ya, ini jadi penutup buat episode SmackDown berdurasi 3 jam buat tahun ini ya. Episode minggu depan bakal di-tapping barengan abis Raw, dan SmackDown bakal balik lagi ke durasi 2 jam sampai akhir tahun nanti. Aku nggak tahu sih apa durasi 2 jam bakal otomatis bikin kualitas show-nya jadi lebih oke. Tapi opini pribadiku, episode durasi 3 jam itu kadang berasa kepanjangan. Ditambah lagi, tahun ini bukan tahun yang impresif buat SmackDown. Menurutku, SmackDown itu acara mingguan paling lemah dari 3 brand WWE yang rutin aku tonton. Karena Raw jelas jauh lebih superior, dan bahkan NXT pun seringnya tampil lebih bagus di sebagian besar minggu. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.